Mau input retur dari masa sebelum menggunakan ke toko web? Begini triknya supaya pembukuan tetap rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memproses retur dari masa sebelum menggunakan ke toko web memang butuh trik khusus supaya saldo kas dan stok barang tetap akurat. Di video kali ini, saya akan membagikan langkah praktisnya. Silakan simak video tutorial berikut sampai selesai. Trigonal Tutorial. Buat teman-teman yang belum tahu retur mode 2 itu apa, jadi retur mode 2 ini digunakan jika transaksi penjualan dilakukan sebelum menggunakan program ke toko atau belum pernah diinput ke programnya. Nah, dapat juga digunakan untuk retur barang yang sudah lama, lupa tanggal transaksinya, atau referensi transaksi dari barang tidak diketahui. Seperti itu. Jadi karena tidak memiliki referensi transaksi penjualan, jadi untuk retur ini diproses menggunakan retur mode 2. Seperti itu ya teman-teman. Untuk caranya seperti apa? Sebelumnya, teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu, kemudian masuk ke pengaturan umum. Di sini, teman-teman bisa setting untuk mode retur pembelian dan penjualan menjadi mode 2. Nah, cuman di sini teman-teman juga harus diperhatikan, jika memilih mode 2, akurasi mutasi dan juga akuntansi akan berkurang dibanding mode 1. Jadi, jika teman-teman menggunakan retur mode 2, perhitungannya tidak seakurat dengan retur mode 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian bisa langsung disimpan saja. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Untuk caranya kita bisa langsung masuk ke menu penjualan ya. Nah, di sini ada menu penjualan. Nah, kemudian di sini ada retur penjualan ya, teman-teman ya. Nah, di retur penjualan kita bisa langsung pilih yang retur baru mode 2. Seperti itu di sini ya. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa langsung pilih aja pelanggannya. Dari pelanggan mana yang mau diretur gitu ya. Nah, misalnya kita mau pilih dari pelanggan yang namanya si Arif gitu ya. Gini. Nah, ini ada Arif ya. Oke, kita pilih. Nah, oke, kalau udah, kemudian teman-teman juga bisa pilih PPN-nya aja ya, disesuaikan saja untuk PPN-nya, apakah dia include, non atau exclude gitu ya. Misal contoh di sini include gitu ya. Di sini misalnya include. Nah, kemudian bisa langsung ditambahkan saja itemnya, item apa yang ingin diretur gitu dari si pelanggan Arif ini. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya di sini ada yang mau diretur. Contoh misalnya apa ya? Kita mau retur dari bak mandi plastik misalnya. Oke. Kita mau retur ini gitu ya, karena mungkin baknya pecah atau seperti apa, ada kerusakan jadi mau diretur. Namun untuk transaksinya memang belum tercatat di program. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, itu teman-teman bisa gunakan uang yang 550.000 ini yang mau diretur ini menjadi potongan piutang, atau bisa juga menjadi deposit dari pelanggan tersebut gitu. Kemudian jika teman-teman sudah masukkan itemnya apa yang ingin diretur, kemudian teman-teman bisa coba langsung di sini cek untuk potongan piutang ya. Nah, kalau misalnya dipilih potongan piutang, teman-teman bisa pilih transaksi mana yang pengen teman-teman bayar dari hasil returan itu gitu ya. Dari kembalian returnya mau dibayarin buat visa kredit ini misalnya. Ini teman-teman bisa langsung pilih aja, simpan kayak gitu ya. Namun kan di sini kita kasusnya pengen uang yang dikembalikan itu adalah uang cash gitu ya, langsung berupa uang cash. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya teman-teman udah masukin itemnya ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman juga pengen setting pajaknya sesuai dengan yang di sini ya. Ini kan include pajak berarti ya. Nah, untuk pajaknya bisa disesuaikan aja. Ada mewah dan juga non mewah gitu ya. Kita pilih aja gitu. Nanti dia otomatis ya menyesuaikan ya dengan pajaknya. Nah, kemudian di sini teman-teman kalau misalnya mau ada dilakukan pemotongan, di sini bisa dipotong aja, misalnya contoh potong 10% gitu ya. Nah, itu bisa banget ya. Jadi 495.000 untuk yang total dikembalikannya gitu. Nah, kalau udah di sini teman-teman bisa langsung potong piutang kalau misalnya memang pengen uang yang dikembalikan tidak menjadi berupa uang cash gitu, tapi melainkan di sini memotong dari piutang pelanggan tersebut gitu. Misal contoh si Arif ini dia punya transaksi piutang atau kredit sebesar 1 juta. Jadi 550.000 ini untuk memotong si 1 juta ini kayak gitu. Itu bisa banget ya teman-teman ya. Namun di sini kasusnya kita pengen uangnya ini yang dikembalikan berupa cash aja langsung seperti itu ya. Kalau udah seperti ini baru kita bisa langsung bayar aja ya teman-teman ya. Nah, ini bayar tunai. Di sini bisa potong piutang ya yang tadi saya bilang. Namun di sini kita pengen dikembalikan secara tunai. Nah, di sini ada deposit juga. Gunanya apa? Deposit ini digunakan kalau misalnya pelanggan ini uangnya disimpan dulu di kita. Jadi nanti kalau misalnya ada transaksi selanjutnya dari si Arif ini, dia bisa bayar menggunakan uang yang ada di depositnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau udah, sini kita bisa langsung simpan saja ya. Nah, ini berhasil ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk transaksi retur mode 2 ini tidak seakurat retur mode 1 karena tidak mengacu pada transaksi penjualan yang sebenarnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jika transaksi penjualan sudah ada atau sudah diinput di ke toko, maka gunakan retur mode 1, tidak perlu menggunakan retur mode 2. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan?
Tapi kalau kamu masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.